Pada tanggal 7 Maret 2020, saya dan kelima kawan saya berencana melakukan pendakian ke salah satu gunung yang berada di Jawa Barat. Gunung ini disebut Atapnya Jawa Barat. Kami memulai pendakian pada pukul tepat jam 9 pagi untuk menuju pos Cibunar. Di jalur ini terbilang sepi pendaki karena hanya ada 13 orang dari 3 kelompok termasuk kami yang melewati jalur ini. Dari base camp menuju pos Cibunar, kontur yang dilalui berupa jalan aspal, melewati ladang dan rumah penduduk. Lumayan sedikit menanjak, jika ingin menghemat waktu bisa naik ojek dari base camp hingga Cibunar. Dari pos Cibunar ke pos Leuweung Datar, kita akan melewati hutan pinus dengan jalur batuan padat menanjak. Dan dari pos Leuweung Datar ke pos Kondang Amis itu tidak terlalu jauh. Oh iya, di pos Kondang Amis terdapat satu buah shelter, bisa untuk kita beristirahat atau berteduh. Shelter itu lumayan cukup besar untuk menampung beberapa orang. Setelah dari pos Kondang Amis, kami akan menuju pos yang namanya pos Pangalap. Jalur yang kian menanjak membuat tubuh ini cepat lelah. Kami memutuskan untuk istirahat sejenak dengan harapan dapat memulihkan tenaga yang sedikit demi sedikit mulai terkuras. Ada hal unik yang baru saya temui di jalur ini. Kami ditemani dengan salah satu ekor anjing yang bernama Mordo. Ya, anjing ini adalah anjing ranger dari basecamp Linggajati. Pemiliknya adalah Abajul sendiri. Katanya sih anjing ini mengikuti orang yang hanya dia sukai saja. Kami terus berjalan menuju pos demi pos, ditemani dengan kabut yang selalu datang dan perlahan pergi. Beruntungnya matahari tidak sedang terik-teriknya pada saat itu, sehingga tidak terlalu menguras tenaga karena terpapar panasnya sinar matahari. Jalan yang mulai kian menanjak terus-menerus dan malam akan segera tiba membuat hati ini mulai gelisah. Perkiraan kami dari base camp menuju pos Batulingga akan sampai sebelum maghrib. Ternyata di luar ekspektasi. Temaram malam sudah mulai menyapa, namun kami baru sampai di tanjakan yang diberi nama Tanjakan Bapak Tere. Dan di situ mental mulai down, harus trekking malam. Ada keinginan untuk menyudahi langkah, namun sayang jika harus berhenti di tengah jalan. Dan akhirnya memutuskan untuk terus berjalan menuju pos Batulingga, di mana kami akan mendirikan tenda dan bermalam di pos itu. Saya pikir tanjakan Bapak Tere itu yang paling sadis, seperti yang orang-orang katakan. Tapi menurut saya yang paling sadis itu tanjakan Seruni, seperti berjalan tapi tidak sampai-sampai. Atau memang sugesti saya saja? Entahlah. Sebelum menuju puncak masih ada 3 pos lagi yang harus dilewati, yaitu pos Sanggabuana 1, Sanggabuana 2, dan yang terakhir pos Pengasinan. Dari pos Pengasinan menuju puncak, jalur semakin tidak biasa. Pohon-pohon yang tumbang menghalangi langkah, sesekali kita harus merunduk dan memanjat agar bisa terus berjalan. Kabut lembut tetap menemani langkah dan seekor lebah yang sekali menghampiri seperti menuntun jalan. Kini jalur mulai berubah menjadi berbatuan, namun tetap saja menanjak. Bisa dibilang jalur ini sedikit sekali landainya, bahkan sangat sedikit. Dan pada akhirnya kami sampai di puncak Gunung Cermai. Ada rasa haru, bangga bisa berdiri di atap Jawa Barat. Setelah berjalan berjam-jam, semua itu terbayar ketika melihat lukisan nyata dari Sang Pencipta.
Semua itu membuat saya takjub dan bersyukur karena banyak pelajaran yang berharga yang dapat saya ambil dari perjalanan ini. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita di masa-masa yang sulit ini, dan tetap lakukan yang terbaik untuk menjadi orang baik, karena suatu saat kita hanya menjadi memori untuk sebagian orang.